Bab 391. Nama, Kaisar Dewa Kuno. Penulis, Sendao Gaoshou. Plus mematikan mengatur ulang. Pulau Naga adalah rumah bagi orang-orang Jiaolong di Beihai. Pulau itu sangat besar. Pulau itu adalah benteng orang-orang Jiaolong dan basis orang-orang Jiaolong. Tanah Beiming terisolasi dari dunia luar. Jika Ye Tian meninggalkan 18 negara di Laut Utara, dia hanya bisa memiliki mata yang gelap dan tidak tahu apa-apa. Dengan cara ini, lebih baik pergi ke Longdao untuk mempelajari dunia luar, dan tidak terlambat untuk pergi. Oleh karena itu, pada awalnya, setelah mendengar undangan Raja Naga Api, Liu Yu setuju tanpa pertimbangan apapun. Haha, Pulau Naga adalah pulau terbesar dan paling makmur di daerah ini. Kamu akan terkejut karenanya. Semakin dekat ke Pulau Naga, semakin bersemangat dia. Melihat ini, Liu Yu tersenyum dan menjadi semakin ingin tahu tentang Longdao. Sekali lagi, kemurahan hati dan keluasan Beihai berada di luar dugaan Liu Yu. Selama setengah tahun, Liu Yu bahkan tidak melihat bayangan Longdao. Bukannya dia tidak sabar, tetapi dia benar-benar membosankan. Monster-monster kuat di sekitarnya telah dibersihkan oleh klan Jiaolong. Sepanjang perjalanan, mereka bertemu 3 atau 2 kucing besar dan 2 anak kucing. Mereka ketakutan setengah mati oleh Kaisar Hu Jiao, dan mereka tidak berani melawan. Sungguh sulit menghabiskan hari yang membosankan seperti itu sepanjang hari di punggung Raja Naga Api. Akhirnya, Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan Raja Naga Api untuk tiba. Sebentar lagi, paling lama 3 bulan untuk pergi ke Longdao. Raja Jiao Api tidak peduli. Dalam hidupnya, 3 bulan, artinya, waktu untuk tidur dan bermain sebentar, berlalu dengan cepat. Dia tidak khawatir tentang perasaan Liu Yu. Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata-kata. Butuh waktu hampir setahun bagi Liu Yu untuk pergi dari Beiming ke Longdao. Inilah alasan mengapa Raja Hu Jiao sedang dalam perjalanan. Kalau tidak, akan memakan waktu lebih lama. Tertekan, Liu Yu langsung mengolah tubuhnya sendiri. Kekuatan fisiknya perlu ditingkatkan. Kalau tidak, akan terlalu sulit untuk menyatu dengan dunia kecil. Ini kerja keras. Raja Naga Api memperhatikan bahwa Liu Yu di punggungnya telah berlatih dalam pengasingan lagi, dan hatinya dipenuhi dengan kekaguman. Anda tahu, Liu Yu hampir menyusulnya di usia muda. Orang lain akan bangga dan sombong, dan tidak ada kultivasi yang tekun seperti Liu Yu. Dengan cara ini, Liu Yu dan Raja Naga Api akhirnya melihat Pulau Naga yang sangat besar. Pulau Naga sangat besar, seperti daratan besar yang mengapung di laut, jauh lebih besar dari wilayah Jin. Itu tidak seperti pulau, tetapi seperti benua kecil. Liu Yu, kita di sini. Raja Api berseru dengan gembira bahwa dia belum kembali selama ratusan tahun. Ia amat gembira dapat melihat kembali kampung halaman tercintanya. Apakah akhirnya sampai di sini? Liu Yu perlahan membuka matanya, dan ada 2 cahaya terang di matanya. Melihat pulau besar yang tidak jauh dari sana, dia merasakan sedikit kejutan. Apakah ini benar-benar sebuah pulau? Liu Yu melihat daratan di depannya dan bertanya dengan kaget. Ini terlalu besar, bukankah ini sebuah pulau? Apakah ada pulau yang jauh lebih besar dari Jin? Liu Yu langsung membeku. Hei, Pulau Laozong tidak dipindahkan ke tempat ini, yang bukan hal yang mengejutkan kami. Saat ini, Raja Naga Api seperti lautan luas dengan ikan melompat, dan seluruh tubuhnya rileks dan nyaman. Begitu, pada saat yang sama, Liu Yu mengagumi kekuatan leluhur klan Jiaolong. Itu benar-benar mengerikan. Itu hanya cara untuk mengubah dunia. Cara semacam ini jelas merupakan cara wuzun, atau bahkan tingkat martial Sein. Liu Yu bahkan memikirkan kekuatan besar semacam ini. Ayo pergi. Aku sudah memberi tahu Kaisar Naga dengan metode rahasia tadi. Dia telah mengirim seseorang untuk menjemput kita. Raja Naga Api berkata kepada Liu Yu. Liu Yu mengangguk dan mengikuti dinasti Jiao Api ke depan. Segera, dia merasakan 2 momentum kuat mendekatinya, sungguh kuat. Dia pasti orang kuat di atas pangkat Kaisar Wu. Liu Yu diam-diam terkejut. Layak menjadi Pulau Naga. Keduanya adalah orang kuat yang sesungguhnya. Sulit dibayangkan di negeri Beiming. Api kecil, akhirnya kau kembali. Ini pasti putranya. Tepat ketika Liu Yu menghela nafas bahwa Pulau Naga itu kuat, 2 sosok muncul di depan mereka. Kecepatannya mengerikan. Sebelum Liu Yu bisa bereaksi, mereka sudah muncul di depan Liu Yu, dengan ekspresi hangat di wajah mereka. Hei, Paman ke-6,
Paman ketujuh, aku tidak menyangka bahwa Tuan Long Huang akan mengirimmu untuk menemui kami. Di depan keduanya, Raja Naga Api tampaknya telah menjadi anak kecil pada umumnya, jarang malu. Liu Yu menatap kedua orang itu dengan rasa ingin tahu. Dia tidak menyangka bahwa klan Jiaolong dapat berubah menjadi manusia. Namun, ketika dia memikirkan keajaiban binatang Fatamorgana yang dimilikinya, dia bisa mengerti. Namun, kecepatan kultivasi binatang Fatamorgana itu tidak secepat miliknya, dan ia dikirim ke langit sendirian. Dengan cara ini, situasinya sendiri, melalui binatang Fatamorgana yang telah menandatangani kontrak dengannya, dapat mengetahui apakah ia masih hidup. Liu Yu, generasi muda, saya telah bertemu dengan dua pendahulu. Liu Yu dengan sopan menyapa mereka. Yang lainnya adalah orang kuat di atas Kaisar Wu. Liu Yu tidak berani bersikap kasar. Namun, mereka sama sekali tidak berani menerima penghormatan Liu Yu, dan langsung menghindar. Melihat ini, Liu Yu bingung. Salah satu dari keduanya dipanggil paman ketujuh oleh Raja Jiao Api dengan senyum pahit dan berkata, "Putra Dewa terlalu sopan. Bagaimana Anda bisa memberi hormat kepada kami? Jika Kaisar Naga tahu, kami akan sengsara. Kami orang Jiaolong adalah binatang roh pelindung istana suci tertinggi. Namun, secara nyata, hanya leluhur kami yang merupakan orang suci bela diri. Kami nyaris tidak masuk ke mata istana suci tertinggi dan menjadi pelindung binatang roh. Kami tidak layak menjadi pelindung istana suci tertinggi. Oleh karena itu, dibandingkan dengan Anda, status kami terlalu berbeda." Orang lain, kata pria yang disebut paman ke-6 oleh Raja Jiao Api. "Sebenarnya, Anda adalah putra dewa. Saya khawatir status Anda yang sebenarnya bahkan lebih tinggi dari leluhur kami." Naga, yang disebut paman ke-6 oleh Raja Naga Api, melanjutkan. Sambil menggelengkan kepalanya, Liu Yu mendesah, "Namun, istana suci tertinggi telah menurun. Jika tidak ada penurunan, saya khawatir saya bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi murid di luar istana suci tertinggi." Liu Yu secara alami mengetahui asal-usul klan Jiaolong. Namun, sekarang istana suci tertinggi telah menurun, dia sendirian. Dia tidak memenuhi syarat untuk memainkan peran sebagai putra dewa. Selama para tetua pelindung masih ada, istana tertinggi tidak akan pernah runtuh. Dua orang kuat dari klan Jiaolong berkata dengan bangga di wajah mereka ketika mereka mendengar pidato itu. Mereka menghormati tetua pelindung yang legendaris. Tetua pelindung, siapa itu? Liu Yu tertegun, tidak tahu mengapa. Setelah penjelasan dari dua orang kuat dari klan Jiaolong, Liu Yu akhirnya mengerti bagaimana kultivasi seni bela diri lelaki tua itu. Ternyata lelaki tua itu adalah satu-satunya orang bijak bela diri yang tersisa di istana suci tertinggi. Karena hidupnya mendekati akhir hidupnya, ia langsung menyegel dirinya sendiri, hanya menyisakan jiwa yang tersisa di luar untuk memimpin situasi secara keseluruhan. Karena keberadaan para tetua pelindung, mereka yang tamak akan harta karun istana tertinggi tidak berani bertindak gegabah. Pada zaman dahulu, ketika putra pergi keluar, ia harus memiliki perlindungan pribadi orang bijak bela diri. Tidak seperti ini, salah satu dari mereka menghela nafas. Liu Yu tidak bisa tidak terkejut. Istana suci tertinggi pada zaman dahulu juga terlalu sombong. Mengambil orang-orang suci bela diri sebagai pengawal, kita dapat membayangkan betapa mengerikannya istana suci tertinggi pada awalnya. Terlebih lagi, bahkan sekarang, mengandalkan kekuatan yang tersisa dari tetua pelindung, selama tetua pelindung itu ada dalam satu hari, orang-orang kuat di Tiongkok tidak berani menyerang Laut Utara, yang sangat kuat. Liu Yu tidak dapat membayangkan betapa kuatnya istana tertinggi di masa jayanya. Tidak heran itu disebut istana tertinggi. Semua tetua membicarakannya, beberapa setuju dengannya, beberapa menentangnya. Namun, saat dia berbicara dan berbicara, semakin banyak tetua yang setuju untuk membiarkan Liu Yu memasuki tanah peristirahatan naga. Pada akhirnya, para tetua yang tersisa hanya bisa menggigit gigi mereka untuk menyatakan persetujuan mereka dan tidak lagi menentangnya. Seperti tren umum saat ini, pertentangan tidak ada gunanya. Kaisar Naga terbatuk pelan, dan aula tiba-tiba kembali tenang, dan matanya menatap Kaisar Naga. Kaisar Naga juga melirik semua orang, dan kemudian berkata, "Jadi sudah diputuskan bahwa ketika tempat peristirahatan naga dibuka, biarkan putranya mengikuti Raja Wu dari klan Jiaolong." Raja Naga itu bijaksana. Semua tetua berteriak. Kaisar Naga mengangguk dan menatap aula dengan mata yang dalam. Dia berkata pada dirinya sendiri,
jangan mengecewakanku. Di halaman yang tenang, Liu Yu melihat dinasti Jiao Api yang bersemangat dari jauh, dan Liu Yu menyambutnya. Mengapa kamu keluar begitu cepat? Liu Yu bertanya sambil tersenyum. Dia pikir karena Raja Naga Api tertinggal, dia pasti akan ditanyai banyak hal. Raja Jiao Api berkata sambil tersenyum, saya harus mengatakan itu. Saya sudah memberitahu Kaisar Naga hampir dengan metode rahasia. Tentu saja, tidak banyak pertanyaan yang perlu ditanyakan. Melihat penampilan Raja Hu Jiao yang bahagia, Liu Yu bertanya, apa yang membuatmu begitu bahagia? Tentu saja, itu adalah hal yang baik untuk bahagia. Namun, semua ini masih dalam cahayamu. Biarkan aku memasuki tanah napas naga bersamamu dan dibaptis. Raja Jiao Api mendengarkan pertanyaan Liu Yu, wajah gembira berkata kepada Liu Yu. Tanah peristirahatan naga, di mana? Apa yang bagus? Apa itu pembaptisan? Liu Yu mengajukan beberapa pertanyaan satu demi satu, dan orang bisa melihat bahwa dia ingin tahu tentang tempat di mana naga beristirahat. Raja Naga Api mendengarkan serangkaian pertanyaan. Dia tercengang. Dia tidak tahu harus menjawab pertanyaan yang mana. Liu Yu terdiam dan berkata, ceritakan padaku situasi di tanah peristirahatan naga. Raja Naga Api mengangguk dan berkata, tanah peristirahatan naga adalah tempat di mana orang-orang kuat dari klan naga dapat beristirahat setelah mereka meninggal. Selain itu, hanya mereka yang lebih kuat dari Kaisar Wu yang memenuhi syarat untuk masuk. Tempat terbaik untuk peristirahatan naga adalah jiwa leluhur yang tidak sadar. Meskipun orang-orang kuat di atas Kaisar Wu telah meninggal, mereka masih membawa beberapa kenangan. Beberapa dari kenangan ini memiliki keterampilan bela diri yang kuat, beberapa memiliki metode rahasia yang misterius. Banyak, tentu saja, mungkin ada informasi yang tidak berguna yang tersisa. Semuanya tergantung pada keberuntungan. Singkatnya, tanah peristirahatan naga adalah tempat yang sangat bagus. Sejauh yang saya tahu, setelah anak-anak dari keluarga naga kita masuk, setidaknya prestasi mereka meningkat. Lebih dari 3 tingkat, atau bahkan lebih. Dari kata-kata Raja Hu Jiao, Liu Yu dapat mendengar kerinduan Raja Hu Jiao terhadap tanah napas naga. Dia tidak dapat menahan diri untuk berseru, ini benar-benar tanah harta karun. Tentu saja, itu adalah tanah harta karun. Selain itu, kudengar ada anggota klan yang mendapat undian. Saat itu, semua orang mengira itu tidak berguna. Pada akhirnya, mereka menemukan harta karun yang menakjubkan dengan mengandalkan undian itu. Dengan harta karun di dalam harta karun itu, kultivasi klan tetua maju pesat, dan akhirnya menjadi tetua klan Jiaolong yang kuat. Raja Naga Api berkata dengan mencolok, seolah-olah dia telah menemukan harta karun itu. Mendengarkan semua jenis manfaat, hati Liu Yu terasa panas, tetapi dia ragu-ragu dan bertanya, bisakah aku pergi ke tanah harta karun seperti itu? Liu Yu tahu bahwa pasti ada berbagai batasan di tanah harta karun seperti itu, dan sama sekali tidak mungkin bagi orang luar seperti dia untuk masuk sesuka hati. Namun, Raja Hu Jiao berkata dengan wajar, tentu saja, kamu boleh masuk. Kamu adalah putra dewa. Seperti yang dikatakan Kaisar Naga, kita juga bagian dari istana suci tertinggi. Kita adalah keluarga. Aku boleh masuk, dan aku memiliki cahayamu. Hati Liu Yu tergerak, dan pada saat yang sama, secerca pencerahan muncul. Ini adalah cara Kaisar Naga untuk memenangkannya. Ada penjaga di istana suci tertinggi. Para tetua penjaga disebut orang suci bela diri. Meskipun harapan hidup mereka hampir mencapai batas, mereka menyegel diri mereka sendiri. Namun, bagaimanapun juga, tetua penjaga adalah orang suci bela diri. Jika sesuatu terjadi padanya, yang membuat tetua penjaga marah, dan tetua penjaga merusak segelnya, akan mudah untuk membayangkan bahwa seluruh pulau naga akan rata dengan tanah. Liu Yu tidak merasa buruk tentang rencana Kaisar Naga. Bagaimanapun, itu sangat baik untuknya. Itu sesuai dengan pikirannya. Jika ada kesulitan bagi orang-orang Jiaolong di masa depan, mereka harus terikat tugas. Karakter Liu Yu selalu membalas kebaikan dan membalas dendam. Tujuan Kaisar tercapai. Bahkan, dia memperlakukan Liu Yu dengan tulus. Liu Yu secara alami merasakannya di dalam hatinya. Jika dia menggunakan konspirasi, Liu Yu akan kehilangan niat baiknya dalam sekejap. Setelah tinggal sebentar di hotel, Raja Api membawa Liu Yu untuk mengunjungi Pulau Naga. Selain mereka, ada 2 pengawal pribadi Kaisar Naga. Ini bukan untuk memata-matai Liu Yu, tetapi untuk memudahkan Liu Yu. Lagi pula,
Banyak Jiaolong tidak mengenal Liu Yu, dan identitas Liu Yu terlalu mulia dan istimewa. Jika seseorang tidak membuka matanya dan menyinggung Liu Yu, sulit bagi Kaisar Naga untuk melakukannya. Selain itu, dengan pengawal Kaisar Naga sendiri, Liu Yu dapat pergi kemana saja, dan tidak ada yang berani menghalangi. Ini bukan, melihat dua pengawal Kaisar Naga yang mengenakan baju besi emas datang, orang-orang Jiaolong di jalan harus memberi jalan, tidak berani menghalangi. Banyak orang menunjuk jari pada Liu Yu dan Raja Naga Api. Yah, bukankah itu api kecil? Bagaimana kamu bisa memiliki tubuh sebesar itu untuk membiarkan pengawal pribadi Kaisar Naga membuka jalan? Siapa bocah itu? Kenapa tidak? Sepertinya tidak memiliki cita rasa Jiaolong. Sepertinya seorang pejuang manusia. Bahkan membiarkan pengawal pribadi Kaisar Naga membuka jalan. Xiao Huo tidak memiliki begitu banyak kekuatan. Apakah itu bocah manusia dengan asal-usul yang luar biasa? Jiaolong dari klan Jiaolong penuh dengan keraguan dan rasa ingin tahu. Mereka melihat Liu Yu dan Raja Hu Jiao yang datang jauh-jauh dan berbicara tentang satu sama lain. Ekspresi Liu Yu acuh tak acuh dan teliti. Dia melihat sekeliling dan melihat tanaman serta pepohonan di Longdao. Raja Naga Api itu sangat bersemangat. Dia tampak seperti penjahat. Dia melambaikan tangan kepada orang-orang di sekitarnya saat dia berjalan. Dia menarik ledakan rasa iri, cemburu, dan kebencian. Liu Yu tidak bisa berkata-kata. Kebencian ini pantas untuk disebarluaskan. Saya khawatir orang-orang ini akan mengingat kebencian mereka. Pada saat ini, mereka dari garis istana Kaisar Naga, melalui sebuah alun-alun yang besar, datang ke pasar yang ramai, di mana-mana, sosok klan Jiaolong. Liu Yu bergumam, ini adalah pertama kalinya dia melihat begitu banyak naga-naga. Sebagian besar dari mereka berada di atas Raja Wu. Banyak dari mereka menjadi berbentuk manusia, yang tak terduga. Apakah ini dunia luar? Ada terlalu banyak orang kuat. Ini hanya Pulau Naga dan orang-orang Jiaolong. Seberapa mengerikan daratan Cina, jiwa Liu Yu gemetar memikirkan bahwa dia akan segera terpapar pada dunia yang luar biasa. Dengan cara ini, dia mengejar jalan untuk mendaki ke puncak seni bela diri. Meskipun ada banyak ahli eksternal, Raja Wu hanya berada di posisi paling bawah. Namun, tekanan adalah kekuatan pendorongnya. Liu Yu percaya bahwa ia akan melampaui dirinya sendiri dan mencapai puncak di antara banyak negara di dunia bawah utara. Dia adalah yang terkuat, jenius pertama, dan pemuda tertinggi. Namun, di Longdao, jauh lebih baik menemukan seseorang secara acak daripada dia. Kaisar Wu, yang belum pernah bertemu sebelumnya dengan Kaisar Wu, bahkan yang terkuat di level Wuzun, melihatnya sekaligus hari ini. Liu Yu merasa matanya terbuka lebar. Tampaknya dia telah memasuki dunia baru. Tampaknya para petani yang baru saja keluar dari pedesaan telah melihat kota yang ramai. Faktanya, dibandingkan dengan beberapa dinasti kekaisaran dan kekaisaran di daratan Tiongkok, Longdao jauh lebih kuat. Bahkan jika kita melihat seluruh daratan Tiongkok, itu adalah kekuatan yang sangat kuat. Liu Yu tiba-tiba memasuki Pulau Naga Wudao yang makmur dari tanah Beiming yang menurun. Faktanya, bahkan di daratan Tiongkok yang sebenarnya, sangat jarang ada tempat seperti itu dengan begitu banyak orang kuat berkumpul seperti Longdao. Liu Yu benar-benar karena titik awalnya terlalu tinggi. Begitu dia keluar, dia bertemu Kaisar Wu dan Wu Zun, yang dapat mendominasi daratan Tiongkok. Dia tentu saja terkejut. Sengzi, lihatlah, itu adalah jalan Shenglong yang paling terkenal di Pulau Naga kita. Konon, hanya beberapa orang yang benar-benar berbakat yang dapat mendaki ke puncak gunung dan membunyikan lonceng naga. Mari kita coba. Raja Naga Api tiba-tiba menunjuk ke sebuah puncak yang tidak jauh dari sana dan berkata dengan penuh semangat. Liu Yu menoleh dan melihatnya. Itu adalah gunung yang sangat besar, tepiannya sangat besar, seperti raksasa kuno, berdiri di bawah langit, memancarkan suasana yang sunyi seperti banjir. Gunung ini benar-benar luar biasa. Liu Yu terkejut. Melalui awan, Liu Yu melihat sebuah jam kuno perunggu yang sangat besar di puncak gunung, yang terlalu tua untuk dipelajari. Di jalan setapak gunung di tengah gunung, ada banyak anak-anak Jiaolong muda yang sedang mendaki. Mereka berkeringat, tetapi mereka tekun mendaki. Mereka tidak akan pernah menyerah sampai mereka mencapai puncak. Namun, harapan itu indah, tetapi kenyataannya kejam. Meskipun para naga ini telah bekerja keras, tidak ada satupun dari mereka yang bisa naik.
Satu-satunya yang mendaki sedikit lebih tinggi hanya mencapai 4/5 dari puncak. Liu Yu tidak dapat menahan rasa penasarannya. Apakah gunung ini begitu sulit didaki? Apa rahasianya? Liu Yu menatap Raja Naga Api di satu sisi, penuh keraguan. Melihat tatapan mata Liu Yu yang bingung, Raja Api tertawa dan kemudian menjelaskan, aku ingat pernah memberitahumu bahwa binatang roh pelindung gunung dari Istana Suci tertinggi adalah dua. Naga-naga yang kuat, yaitu leluhur kita. Dan cara naik naga ini adalah tulang punggung salah satu leluhur. Meskipun telah melewati ribuan tahun, pada kenyataannya, setiap tingkat tangga mengandung tekanan yang kuat. Semakin tinggi tekanannya, semakin besar tekanannya. Itu bukan seorang jenius di puncak gunung. Tidak mungkin untuk memanjat ke atas. Petik 2. Raja Naga Api menyelesaikan perkataannya dengan wajah penuh hormat, melihat ke arah cara naik naga dengan wajah penuh hormat. Apa hubungannya dengan menjadi seorang jenius? Bukankah benar bahwa semakin besar kekuatannya, semakin besar kemungkinan untuk menaikinya? Liu Yu masih bertanya dengan ragu. Kamu salah. Jalan menuju naga sangatlah misterius. Tingkatan prajurit yang berbeda akan merasakan tekanan yang berbeda saat mereka naik. Semakin tinggi tingkat kultivasi seorang prajurit, semakin kuat pula tekanan yang akan ditanggungnya. Oleh karena itu, tidak ada hubungannya dengan tingkatan seorang prajurit untuk menaiki jalan naga. Seorang prajurit dengan tingkat kultivasi yang tinggi tidak akan memiliki keuntungan apapun. Kata Raja Naga Api dengan bangga. Liu Yu mengerti bahwa ini sama dengan kekuatan Raja ketika Raja Jin mencoba banyak pahlawan muda, tetapi tampaknya lebih maju. Memikirkan kesulitan membunyikan lonceng kuno, Liu Yu berkata sambil tersenyum, sepertinya leluhurmu meninggalkan ini untuk menguji bakat keturunanmu. Aku khawatir mereka yang membunyikan lonceng naga akan mendapat banyak manfaat. Mata Raja Naga Api menyipit dan berkata sambil tersenyum, ya, jika tidak ada manfaatnya, bagaimana orang-orang itu bisa memanjat dengan susah payah? Lagi pula, itu terlalu sulit. Apa gunanya? Liu Yu bertanya dengan penuh minat. Dalam sejarah suku Jiaolong, ada banyak orang berbakat yang naik ke puncak dan membunyikan lonceng naga. Meskipun mereka semua mendapat manfaat, mereka mendapatkan hal yang berbeda. Ada yang mendapat seni bela diri yang kuat, ada yang mendapat metode rahasia, ada yang mendapat beberapa bahan alam dan harta bumi, dan ada yang mendapatkan prestasi mereka secara langsung, kata Raja Jiao Api dengan puas. Mendengar ini, Liu Yu bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana mungkin leluhur suku Jiaolong menghadiahkan keluarga mereka dengan kebajikan. Semuanya tergantung pada keberuntungan. Dia benci mengandalkan keberuntungan. Setiap kali dia mengandalkan keberuntungan, dia akan melewati harta yang ingin dia dapatkan dan mendapatkan harta lainnya. Mungkin satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah meskipun harta yang dia dapatkan bukanlah yang paling dia butuhkan, itu akan sangat bermanfaat baginya. Raja Hu Jiao sangat memahami bakatnya. Oleh karena itu, Raja Hu Jiao menatap Liu Yu dan berkata penuh harap, Putra Suci, kamu harus pergi ke Jalan Senglong untuk mencobanya. Kamu adalah putra suci dari Istana Suci tertinggi. Menurut kebenaran, bakatmu benar-benar kuat. Mungkin kamu memiliki peluang bagus untuk naik ke puncak. Kedua pengawal Kaisar Naga di sebelahnya juga berkata sambil tersenyum, Putra Dewa benar-benar dapat mencoba. Selama bertahun-tahun, tidak ada manusia yang mencoba, tidak tahu seperti apa situasinya nanti. Liu Yu bergumam pada dirinya sendiri, jika kamu tahu bahwa bakat yang aku uji di awal hanya level 6, dan aku bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi murid luar, apa yang akan kamu pikirkan? Namun, Liu Yu ini tidak akan berbicara dan mengungkap kekurangan mereka. Sebaliknya, mereka berkata sambil tersenyum, baiklah, mari kita pergi dan melihat. Aku juga sangat ingin tahu tentang misteri Jalan Senglong. Aku tidak mau pergi. Aku sudah mencoba berkali-kali. Hasil terbaiknya hanya 1/5 dari pendakian. Kali ini, kurasa tidak jauh berbeda dari yang terakhir. Wajah Raja Jiao Api menunjukkan warna yang sulit. Diucapkan, karena dia adalah anggota klan Jiaolong, dia telah mencoba berkali-kali. Namun, hasil ujian membuatnya sangat kecewa, bahkan putus asa. Dia tidak puas untuk mencoba lagi. Liu Yu menatap kedua pengawal Kaisar Naga, yang juga sangat malu. Salah satu dari mereka berkata, kami juga tidak bisa. Kami tidak jauh lebih baik dari Xiao Huo di Jalan Senglong. Melihat ini, rasa ingin tahu Liu Yu semakin besar. Apakah Jalan Senglong ini benar-benar ajaib?
Liu Yu memimpin dan beberapa orang berjalan menuju jalan naga, yang langsung menarik perhatian banyak orang Jiaolong. Lihat, Xiao Huo dan manusia itu akan menuju jalan naga. Haruskah manusia ini juga mencobanya? Seekor naga telah berubah menjadi manusia. Melihat Liu Yu menuju jalan pendakian naga, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Anak ini terlihat sangat penting bagi Kaisar Naga. Identitasnya pasti luar biasa. Ayo kita pergi dan lihat kemana dia bisa pergi. Tindakan Liu Yu segera menarik perhatian banyak Jiaolong. Tak lama kemudian, sejumlah besar Jiaolong datang ke Jalan Senglong untuk menonton pertunjukan Liu Yu. Liu Yu melihat begitu banyak Jiaolong Kiki menatap dirinya sendiri, dan merasa tidak nyaman di sekujur tubuhnya. Seolah-olah suatu hari seekor naga tiba-tiba berlari ke wilayah manusia, ia akan diperlakukan sebagai hewan langka. Liu Yu saat ini seperti ini. Jika bukan karena pengawal pribadi Kaisar Naga, mungkin seekor naga tidak dapat menahan diri untuk menangkap Liu Yu dan mempelajarinya. Bagi naga-naga ini, Liu Yu tentu saja tidak dapat mengusir mereka. Ia hanya dapat menganggap mereka tidak melihat mereka dan mulai mengalihkan target mereka ke jalur pendakian naga. Tidak ada perubahan di Jalan Senglong selama ratusan tahun. Jiaolong di Pulau Naga ini biasanya tidak memiliki hiburan sama sekali. Selain berlatih, mereka masih berlatih. Jalan Senglong ini juga merupakan cara hiburan. Di dasar Jalan Senglong, di mata Liu Yu, puncak gunung yang sangat besar, yang membentang di langit, tampak seperti pedang tajam, merobek kehampaan. Sulit membayangkan bahwa pegunungan ini diubah oleh seekor naga. Betapa mengerikannya naga itu dalam hidupnya. Mulut Liu Yu terbuka lebar dan wajahnya terkejut. Pegunungan di depannya terlalu besar untuk dibayangkan. Ini hanyalah tulang punggung leluhur Jiaolong. Jika itu adalah ontologi leluhur Jiaolong, seberapa besar seharusnya itu? Seberapa kuat seharusnya leluhur klan Jiaolong? Coba pikirkan, Liu Yu merasa tidak enak. Saya khawatir leluhur klan Jiaolong, yang merupakan orang kuat yang mengerikan di antara para santo bela diri, dapat memiliki kekuatan seperti itu. Tebakan Liu Yu tidak salah. Kedua leluhur klan Jiaolong memang sangat kuat. Mereka hampir mencapai kekuatan yang disebut Wusheng. Jika kedua leluhur klan Jiaolong bergandengan tangan, kekuatan mereka benar-benar sebanding dengan santo bela diri sejati. Pada awalnya, jika dia bukan pemimpin istana suci tertinggi, tetapi orang kuat di tingkat dewa bela diri, akan sangat sulit untuk menaklukkan kedua naga pemberontak ini. Dua pengawal kerajaan naga berhenti di anak tangga awal Jalan Senglong dan berkata dengan hormat, "Nak, kami menunggumu di dasar Jalan Senglong." Raja Naga Api juga buru-buru berkata, "Aku juga tidak akan naik dengan memalukan." Mengangguk, Liu Yu berkata, "Kalau begitu, aku tidak akan memaksanya." Setelah mengatakan itu, Liu Yu melangkah di anak tangga pertama di depan mata Raja Naga Api. Melihat ke puncak gunung tanpa tahu berapa banyak anak tangga, hati Liu Yu terkejut, dan tekanan kuat tampaknya datang dari zaman kuno. Napas misterius itu membungkus seluruh kehidupan Liu Yu di dalamnya. Ini benar-benar kuat, tidak terbayangkan bahwa hanya lantai pertama yang begitu kuat. Kepala Liu Yu Mei berkerut, dan matanya menatap ke puncak gunung dengan penuh wibawa. Lihat, bocah itu sedang memanjat. Aku tidak tahu berapa banyak lapisan yang bisa dia panjat. Pada saat ini, anak-anak Jiaolong yang mengikuti juga datang bersama dan bertanya kepada Raja Hu Jiao tentang asal-usul Liu Yu dengan rasa ingin tahu. "Lancang, ini putra suci. Jangan terlalu banyak bicara." Kedua pengawal Kaisar Naga bersorak ke arah kerumunan. Kerumunan itu terkejut. "Putramu, apakah dia putra dari istana tertinggi? Bukankah tidak ada putra yang lahir di istana tertinggi setidaknya selama puluhan ribu tahun?" Petik 2. Itu adalah tempat seperti Beiming. Bagaimana mungkin memiliki seorang putra? Mereka semua terkejut. Sebagai keturunan orang-orang Jiaolong, mereka tidak asing dengan istana suci tertinggi, karena mereka telah menjaganya selama beberapa generasi. Secara khusus, para tetua pelindung istana suci tertinggi, seperti dewa, hidup selamanya di hati semua anak orang Jiaolong, sehingga mereka tidak berani melupakan istana suci tertinggi. Namun, karena dia adalah putra kaisar, mengapa kultivasi putranya begitu lemah sehingga dia adalah kelas 2 Raja Wu? Saya khawatir selama Jiaolong dewasa di Longdao dapat mengalahkannya. Status Liu Yu sebagai putra suci memang membuat banyak orang tercengang. Namun, ketika Liu Yuxiu ditemukan terlalu rendah, rasa hormat ini tiba-tiba menurun drastis. Dalam analisis terakhir, orang-orang Jiaolong memuja yang kuat,
bukan identitasnya, yang paling-paling hanya sebuah foil. Namun, identitas Liu Yu memang cukup untuk membangkitkan perhatian dan rasa ingin tahu mereka. Semakin banyak orang Jiaolong yang bertanya, siapa anak itu? Pendakian Liu Yu, serta menunggu dan melihat sekelompok besar orang di bawah, secara alami menarik perhatian para jenius Jiaolong yang sedang mendaki Jalan Shenglong. Mereka ingin tahu tentang siapa Liu Yu, dan bahkan menarik begitu banyak penonton. Ini bukan yang dilakukan para jenius Longdao mereka. Tiba-tiba, mata tajam, ke arah proyeksi Liu Yu. Liu Yu untuk mata yang menyapu ini, tersenyum, mengabaikan, terus memanjat. Melihat ini, para jenius klan Jiaolong tidak bisa menahan diri untuk bersenandung. Mereka tidak senang, tetapi mereka tidak peduli. Sebaliknya, mereka terus mendaki. Mereka berpikir bahwa saat mereka mendaki, Liu Yu akan mempermalukan dirinya sendiri dan mengejeknya. Ada 99.999 anak tangga menuju jalur pendakian naga. Setiap hari, banyak talenta orang Jiaolong datang untuk mendaki. Bahkan jika mereka tidak dapat mencapai puncak, mereka juga dapat meningkatkan tekad mereka melalui pendakian yang konstan. Ini sangat mirip dengan kekuatan seorang raja, tetapi mereka harus jauh lebih maju, dan efeknya jauh lebih baik. Sebagian besar talenta kebangsaan Jiaolong dilatih dan diperkuat dengan cara ini. Semakin ke bawah sungai, semakin berbakat orang Jiaolong, semakin tinggi jabatannya, semakin sedikit jumlahnya. Jadi, di awal pendakian, Liu Yu menarik perhatian banyak orang. Namun, Liu Yu tidak menunjukkan kekuatan yang mengerikan, dan kecepatan pendakiannya tidak cepat. Seperti bakat-bakat Jiaolong biasa, tidak ada yang luar biasa tentang Liu Yu. Setelah waktu yang lama, para pendaki berbakat itu tidak lagi memperhatikan Liu Yu. Mereka hanya berpikir bahwa Liu Yu hanyalah seorang pendaki biasa dan tidak layak untuk diperhatikan sendiri. Bahkan mereka yang mengetahui asal-usul identitas Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas dan merasa tidak bisa berkata-kata. Apakah ini putra dari istana tertinggi? Terlalu lemah. Tidak dapat dikatakan lemah. Bagaimanapun, kinerja Ye Tian sebanding dengan orang-orang Jiaolong. Namun, dibandingkan dengan istana tertinggi yang mengerikan di zaman kuno, putra suci ini, yang hanya dapat dilahirkan selama ribuan tahun, benar-benar lemah. Anda harus tahu, di zaman kuno, putra istana tertinggi mana yang bukan sosok yang tak terkalahkan di era kontemporer. Pada dasarnya, ketika putra istana tertinggi keluar, seluruh dunia akan terguncang. Yang lebih tua dan yang lebih kuat harus bersedia bersujud di hadapan putra tersebut. Bahkan jika Anda adalah orang paling berbakat di daratan Tiongkok, Anda akan kehilangan lebih banyak daripada yang akan Anda alami saat bertemu dengan putra istana tertinggi. Dapat dikatakan bahwa istana suci tertinggi dan putranya mewakili situasi di mana generasi yang sama tidak terkalahkan dan generasi yang lebih tua bersedia untuk tunduk. Liu Yu memberi mereka rasa kesenjangan yang besar, dan tentu saja, mereka kecewa. Meskipun istana suci tertinggi telah menurun, orang-orang Jiaolong merasa bahwa istana suci tertinggi masih sangat mengerikan karena kehadiran para tetua pelindung. Namun, pada saat ini, orang-orang Jiaolong merasa bahwa istana suci tertinggi benar-benar mengalami kemunduran. Satu-satunya teror yang sebenarnya adalah para tetua pelindung meskipun mereka adalah dua pengawal pribadi Raja Naga Api dan Kaisar Naga, mereka juga kecewa. Mereka menaruh harapan besar pada Liu Yu. Mereka berpikir bahwa Liu Yu sangat dihargai oleh Kaisar Naga, jadi mereka seharusnya memiliki dua kuas. Namun, kinerja Liu Yu hanya dapat dianggap biasa saja, biasa tidak bisa lebih biasa lagi, seperti kinerja Liu Yu, ada banyak orang Jiaolong. Bakat seperti itu, bahkan menjadi putra, biarkan mereka bingung, juga merasa bahwa istana suci tertinggi, memang menurun. Tidak peduli apa yang orang pikirkan, Liu Yu masih mendaki. Lantai ke-10 50 lantai 94 lantai 130 lantai 351 lantai semakin dia memanjat, semakin menakutkan Liu Yu merasakan tekanan yang menyelimutinya. Tentu saja, dengan kekuatannya, dia bisa memanjat lebih cepat. Tetapi Liu Yu memiliki rencananya sendiri. Dia perlu mempelajari bagaimana tekanan itu berasal dan bagaimana itu berubah sesuai dengan kultivasi orang. Untuk mempelajarinya, Liu Yu sengaja memperlambat dan merasakan perubahan tekanan selangkah demi selangkah, sehingga ia disalahpahami dan merasa tak tertahankan. Tentu saja, Liu Yu juga terlalu malas untuk memperhatikan ide-ide orang.
Ia telah membuat beberapa penemuan yang menakjubkan. Tekanan semacam ini meningkat dan menurun seiring waktu, dan mengandung ritme tertentu. Ini adalah gelombang umum laut, besar dan kecil, cepat dan lambat. Merasakan hukum ini, mata Liu Yu menjadi semakin cerah. Dalam induksinya, gelombang-gelombang ini sepenuhnya ditulis menjadi nada-nada yang indah, yang mengandung pesona khusus dan membuat orang terpesona. Saya khawatir hanya prajurit manusia yang dapat menemukan masalah ini. Orang-orang Jiaolong semuanya adalah pejuang yang fanatik. Bagaimana mereka bisa tenang dan mengamati misteri seperti Liu Yu? Bahkan mereka yang benar-benar naik ke puncak klan naga, mengandalkan kemauan mereka sendiri, dengan kemauan yang kuat, untuk naik. Meskipun tidak ada yang secara sengaja mempublikasikannya, pendakian Liu Yu ke Jalan Naga segera menyebar ke Kaisar. Oh, apakah putranya pergi untuk mendaki Jalan Naga? Wah, menarik sekali. Di istana yang megah itu, Kaisar Naga tersenyum. Ia mengulurkan tangan untuk menyeka kekosongan di depannya, dan tiba-tiba memperlihatkan bayangan seperti cermin, memperlihatkan pemandangan Liu Yu mendaki Jalan Naga. Aku tidak tahu apakah istana suci tertinggi dapat mendaki Jalan Naga keluarga kita setelah mencari putranya selama bertahun-tahun. Tetua klan Jiaolong berkata sambil tersenyum bahwa mata tuanya berbinar-binar dengan bintang-bintang saat ini. Semua tetua di bawah menatap bayangan cermin Kaisar Naga. Sebagai putra suci dari Istana Surgawi Jiuxiao yang telah menunggu selama ribuan tahun, penampilan Liu Yu di Jalan Senglong telah memengaruhi hati semua tetua klan Jiaolong. Semakin banyak anak-anak Jiaolong mulai berkumpul ke arah Jalan Senglong, yang memenuhi lorong di kaki gunung. Bahkan di langit, ada banyak anak-anak Jiaolong yang menonton. Hah, kecepatan putranya agak lambat. Segera, di dalam istana, seorang tetua klan Jiaolong mengerutkan kening. Penampilan Liu Yu hanya dapat dianggap rata-rata, yang mirip dengan kejeniusan beberapa orang Jiaolong. Namun, ada banyak orang Jiaolong dengan kejeniusan seperti itu. Jika mereka dapat menjadi putra istana suci tertinggi dengan cara ini, itu adalah lelucon besar. Itu tidak palsu, kan? Sebelumnya, seorang tetua yang menentang masuknya Liu Yu ke makam naga bersenandung. Dia tidak mencoba yang terbaik. Lihatlah baik-baik, dia terlihat santai. Kaisar Naga berbicara, dan dia setajam api. Meskipun dia tidak bisa menebak apa yang sedang dilakukan Liu Yu, dia bisa merasakan bahwa Liu Yu tidak mengerahkan seluruh kekuatannya. Tidak buruk, tetua itu juga mengangguk. Beberapa anggota kuat dari klan Jiaolong secara bertahap menemukan ini, tetapi mereka tidak dapat menebak apa yang dipikirkan Liu Yu. Segera, banyak orang Jiaolong juga menemukan situasi ini. Meskipun kecepatan Liu Yu relatif lambat, dia berjalan menuju puncak gunung seperti lapangan yang santai. Dia terlihat sangat santai dan jelas tidak mencoba yang terbaik. Di sisi lain, para jenius klan Jiaolong terengah-engah dan serius. Jelas, mereka telah melakukan yang terbaik. Dari sudut pandang ini, apakah Liu Yu menyembunyikan kekuatannya sendiri adalah wajar. Adegan ini, segera membuat banyak tetua Fei perut. Liu Yu pada akhirnya apa yang dipikirkan, jangan mencoba untuk berlari cepat, masih di sana berlama-lama. Di Jalan Naga yang naik, Liu Yu tidak tahu bahwa Kaisar Naga dan tetua klan naga lainnya sedang mengawasinya mendaki. Pada saat ini, mata Liu Yu berbinar karena kegembiraan, dan wajahnya penuh dengan kegembiraan. Begitulah adanya, tekanan yang meningkat ini, seperti melodi, disusun menjadi kode langit dan bumi. Tampaknya misteri tak terbatas dari seluruh langit dan bumi berkumpul. Di antara mereka, kekuatan ini terlalu kuat. Liu Yu menarik napas. Ketika dia sampai pada kesimpulan ini, dia terkejut dengan kesimpulannya. Leluhur bangsa Jiaolong meniru makna mendalam langit dan bumi dengan mengatur tekanan, yang merupakan cara yang dimiliki oleh para dewa. Mengapa dia melakukannya? Ketika Liu Yu terkejut, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya. Jika dia tidak mengamati dengan saksama, orang-orang Jiaolong akan menemukan rahasia ini hanya jika mereka tidak mengetahui tahun monyet. Bagaimanapun, orang-orang Jiaolong tidak pandai mengamati hal-hal ini. Boom, tiba-tiba, suara keras datang dari pintu sebelah. Momentum agung itu tiba-tiba melonjak, seperti seluruh langit ditekan ke bawah, dan semburan energi mengalir deras ke arah seorang pria kuat dari klan Jiaolong yang tidak jauh dari sana. Raungan. Saya melihat pria kuat dari kebangsaan Jiaolong itu meraung, momentumnya melambung tinggi, dan prestasinya telah menembus dari Raja Wu hingga Kaisar Wu. Kemudian, Kaisar baru dari kebangsaan Jiaolong menaiki hampir 100 anak tangga,
meninggalkan Liu Yu di belakang, dan memamerkannya kepada Liu Yu dengan puas. Betapa kuatnya, kekuatan ini adalah Kaisar Wu. Kaisar Wu, yang mengendalikan kekuatan langit dan bumi, sepenuhnya melampaui Raja Wu. Seni bela diri dari ratusan atau ribuan puncak Raja Wu mungkin bukan lawan Kaisar Wu. Itu terlalu kuat. Meskipun Liu Yu tahu bahwa pihak lain sedang pamer pada dirinya sendiri, Liu Yu tetap tidak dapat menahan rasa iri. Raja Wu dan Kaisar Wu adalah dua dunia. Raja Wu mengandalkan kekuatan mengendalikan kemauan dan kekuatannya sendiri. Yang disebut tenaga manusia terkadang buruk, yang berarti bahwa kekuatan manusia terbatas. Namun, kekuatan langit dan bumi tidak terbatas, dan Kaisar Wu dapat mengandalkan kemauannya sendiri untuk memengaruhi dan mengendalikan kekuatan langit dan bumi. Seorang kaisar militer dapat mengendalikan 10% hingga 10% kekuatan langit dan bumi sesuai dengan kultivasi dan kekuatannya. Setelah terobosan umum, seorang raja seni bela diri mengendalikan 10% kekuatan langit dan bumi. Dengan 10% kekuatan langit dan bumi ini, bahkan jika seni bela diri dari 100 atau ribuan puncak Raja Wu bukanlah lawannya. Kesenjangan besar ini, dengan langkah surga, langkah neraka, juga sedikit tidak terlalu banyak. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat tenaga manusia, itu tidak bisa lebih kuat dari kekuatan langit dan bumi. Oleh karena itu, kekuatan Kaisar Wu jauh lebih unggul daripada Raja Wu. Tidak peduli seberapa kuat tenaga manusia, mustahil untuk mengguncang langit dan bumi. Namun, Kaisar Wu dapat menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk kepentingannya sendiri dan mengerahkan kekuatannya yang luar biasa. Oleh karena itu, Kaisar Wu jauh lebih kuat daripada Raja Wu. Sama seperti Kaisar Wu dari suku Jiaolong, ia memobilisasi kekuatan langit dan bumi di sekelilingnya. Kekuatannya melonjak ke tingkat yang mengerikan dan menaiki ratusan anak tangga sekaligus. Ngomong-ngomong, kekuatan langit dan bumi tiba-tiba, Liu Yu menatap kaisar yang kuat dari klan Jiaolong yang tidak jauh, dan matanya bersinar. Di matanya, ada cahaya yang menyala-nyala. Ya Tuhan, tanah, ya, kekuatan, bisik Liu Yu, matanya bersinar, seolah-olah melihat melalui kehampaan, langit berbintang alam semesta yang luas, tiba-tiba muncul di depannya, membiarkan hatinya, luas tak terbatas, ekstensi tak terbatas keluar, tanpa batas. Di langit berbintang alam semesta, bintang-bintang mengikuti lintasan tertentu dan berputar di kehampaan. Galaksi, yang terdiri dari banyak bintang, disusun menurut hukum tertentu, yang merupakan makna mendalam dari langit dan bumi. Mata Liu Yu bersinar terang dan bergumam pada dirinya sendiri, kurasa aku mengerti. Liu Yu pertama-tama memejamkan matanya dan kemudian membukanya. Dalam sekejap, di mata orang-orang yang tercengang, Liu Yu sudah tergesa-gesa dan berlari menuruni ribuan anak tangga yang semula. Sulit untuk naik, tetapi sangat mudah untuk turun, karena saat Anda turun, rasanya seperti ada yang mendorong Anda ke bawah. Saat orang-orang bereaksi, Liu Yu telah turun dari jalan Shenglong dan mendatangi publik. Mengapa Anda turun? Apakah begitu mudah bagi Kaisar untuk mengakui kekalahan? Bisik seekor naga. Orang-orang juga sangat bingung. Mereka menatap Liu Yu dengan wajah bingung. Mereka tidak tahu apa yang dipikirkan Liu Yu. Melihat penampilan Liu Yu, mereka masih memiliki kekuatan cadangan untuk memanjat. Bagaimana mungkin mereka tiba-tiba memilih untuk turun? Namun, Liu Yu mengabaikan orang banyak dan berbalik untuk melihat jalan Shenglong. Dia menarik napas dalam-dalam dan naik ke puncak jalan Shenglong di bawah tatapan yang lebih ragu. Untuk apa ini? Apa bedanya memulai dari awal lagi? Itu hanya buang-buang waktu. Banyak anak-anak suku Jiaolong sangat bingung. Mereka mengira bahwa putra dewa itu sudah gila. Jika dia datang lagi, tekanan padanya akan berkurang. Bercanda, anak-anak suku Jiaolong saat ini, yang tidak mendaki ratusan kali, hasilnya tidak ada bedanya, jalan Shenglong akan selalu menanggung tekanan yang sama sesuai dengan situasi Anda. Apa ini, Nak? Raja Naga Api juga tampak bingung, dan segala macam kata-kata yang mencurigakan membuatnya sangat tidak nyaman. Bagaimanapun, Liu Yu dibawa kembali ke Longgao. Aku khawatir putranya telah menemukan sesuatu. Kedua pengawal kekaisaran naga itu kuat, dan mereka sangat dekat dengan Liu Yu. Mereka menemukan sesuatu, tetapi mereka tidak dapat mempercayainya. Dengan cara yang sama, Liu Yu sekali lagi mendaki menuju jalan naga yang menanjak. Dibandingkan dengan yang terakhir kali, kecepatan Liu Yu tidak jauh lebih cepat. Paling-paling, itu tampak lebih santai.
Namun, kedua kerabat dan pengawal Kaisar Naga selalu merasa bahwa ada pesona khusus dalam langkah ini. Perasaan yang akrab ini mirip dengan jalan naga yang menanjak, tetapi ada beberapa perbedaan yang membuat mata mereka penuh dengan keraguan. Tidak mungkin, makna mendalam dari surga dan bumi sebenarnya adalah makna mendalam dari surga dan bumi. Awalnya tidak menghargai Liu Yu yang berusia banyak itu langsung tercengang, dan merupakan jenis yang tercengang. Seorang penatua adalah semua prestasi Kaisar Wu. Kekuatannya tak terduga, dan mereka akrab dengan misteri surga dan bumi. Karena ranah Kaisar Wu adalah untuk mengendalikan kekuatan langit dan bumi, sedangkan ranah Kaisar Wu adalah untuk memahami makna mendalam langit dan bumi. Kekuatan seorang Kaisar Wu sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan pemahamannya tentang makna mendalam langit dan bumi. Dia adalah Raja Wuan yang lebih tua menghela nafas. Dia sangat jelas dalam hatinya, yang berarti bahwa Liu Yu mungkin tidak akan memiliki hambatan besar ketika dia memasuki ranah Kaisar Wu. Ketika prestasinya tercapai, semuanya dapat dicapai sebagaimana adanya. Adapun kehendak ranah Raja Wu, sebaliknya, itu seperti mempelajari semuanya di perguruan tinggi. Apakah akan sulit untuk mengerjakan soal-soal di sekolah dasar dan menengah pertama setelah Anda mempelajari semuanya di perguruan tinggi? Tidak peduli para tetua klan Jiaolong ini tercengang, Liu Yu masih bergerak maju, tetapi kecepatannya semakin cepat. Ya Tuhan, apa yang kulihat? Apakah ini masih Jalan Shenglong? Di bawah Jalan Shenglong, kerumunan tercengang, dengan ekspresi yang luar biasa di wajah mereka. Raja Naga Api juga membelalakan matanya dan terkejut. Benar saja, itu adalah rahasia langit dan bumi. Dia telah menyadari rahasia langit dan bumi di Jalan Naga yang sedang bangkit. Itu mustahil, bahkan Kaisar Naga pun tidak bisa melakukannya. Kedua pengawal itu terkejut. Mereka sangat terlatih dan tahu lebih banyak. Mereka jelas tahu betapa mengerikannya bisa memahami misteri langit dan bumi di Raja Wu. Ini untuk melompati kekuatan langit dan bumi yang masih dipahami Kaisar Wu mereka, dan langsung melompat ke misteri langit dan bumi. Dapat dibayangkan bahwa dengan kekuatan kultivasi yang sama, Liu Yu akan menunjukkan kekuatan yang mengerikan ketika dia memiliki makna mendalam dari langit dan bumi. Di mata semua tetua, Liu Yu tampaknya tidak pernah merasakan tekanan dari Jalan Shenglong sama sekali. Dia mudah berjalan dan berlari ketika dia mau, tanpa tekanan sama sekali. Dia telah sepenuhnya menguasai ritme dan irama Jalan Shenglong. Dia telah sepenuhnya mengikuti ritme langit dan bumi, dan telah mencapai frekuensi yang sama dengan tekanan langit dan bumi dari Jalan Shenglong. Tidak peduli seberapa tinggi dia mendaki, tekanan langit dan bumi tidak akan memengaruhinya. Setelah pengamatan yang cermat, Kaisar Naga berseru. Betapa cermatnya pengamatan dan bakat yang dibutuhkan untuk mencapai ini. Saat ini, baik mereka yang sebelumnya mendukung masuknya Liu Yu ke Tanah Napas Naga atau mereka yang tidak mendukung masuknya Liu Yu ke Tanah Napas Naga dipenuhi dengan kekaguman. Penampilan Liu Yu, bakat Liu Yu, dan identitas Liu Yu semuanya mampu meyakinkan mereka. Hanya dengan pujian sepenuh hati, mereka layak menjadi putra suci dari istana suci tertinggi. Hebat, tanda seru, bagaimana dia bisa begitu cepat? Seperti terbang, tidak mungkin, begitu. Kuatnya sehingga sulit bagi orang biasa untuk berjalan dan memanjat, apalagi berlari. Di Jalan Naga yang menanjak, menyaksikan Liu Yufei melampaui mereka secara umum, mereka semua terkejut dan tercengang. Mereka mendaki selangkah demi selangkah. Bagi mereka, setiap langkah pendakian membutuhkan upaya besar. Liu Yu sesantai berjalan di tanah datar, seolah-olah mereka tidak berada di Jalan Shenglong, tetapi di tangga batu biasa. Beberapa orang Jiaolong sangat tidak puas ketika mereka melihat kecepatan Liu Yu yang begitu cepat sehingga mereka segera menggunakan susu mereka untuk menaiki beberapa anak tangga. Namun, itu akan segera berakhir, mereka tidak dapat menahan tekanan yang begitu kuat. Lambat laun, mereka hanya dapat melihat punggung Liu Yu, dan tidak dapat lagi mengejar langkah Liu Yu 10.000 lantai 20.000 lantai 30.000 lantai. Secara bertahap, naga di sekitar Liu Yu semakin sedikit, dan prestasi mereka menjadi semakin tinggi. Perkiraan konservatif terendah adalah Kaisar Wu, bahkan di atas. Ketika Liu Yu naik ke level 90.000, tidak ada seorang pun di depan Liu Yu, karena dia telah melampaui tempat pertama sebelumnya, dan dia adalah yang pertama yang baru. Sebelum yang pertama, adalah keluarga Jiaolong yang jenius muda, mengawasi Liu Yu dengan mudah di atasnya, tetapi tidak cemburu, tetapi hormat.
Karena dia sudah menebak identitas Liu Yu. Dia tidak biasa, dia adalah keturunan langsung dari seorang tetua yang kuat dari klan Jiaolong. Tidak seperti orang lain, dia hanya tahu kedatangan putranya. Dahulu kala, dia telah diberitahu bahwa putra Istana Suci tertinggi akan datang, dan kinerja Liu Yu membuatnya berpikir bahwa Liu Yu adalah putra dewa, dan bahwa tidak ada kemungkinan lain baginya. Melihat penampilan Liu Yu dalam perjalanannya menaiki naga, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, putra dewa memang layak menjadi putra dewa, dan potensi bakatnya jauh melampauiku. Tidak ada bandingannya sama sekali. Dia berpikir bahwa di klan Jiaolong, tidak banyak bakat yang sebanding dengannya. Namun, dibandingkan dengan Liu Yu, dia ingin berada beberapa tingkat lebih buruk. 80.000 langkah, ini hampir menjadi batasku sekarang. Mari kita ke sini dulu hari ini. Aku berharap dapat naik ke puncak dengan melihat putra itu. Aku akan menunggu di sini untuk melihat hadiah seperti apa yang bisa didapatkan putra itu. Ini ada di belakang Liu Yu, hanya bisa menatap Liu Yu dari jauh, jenius teratas keluarga Jiaolong berpikir dalam hati. Tidak hanya jenius ini, tetapi juga naga yang menyaksikan pertempuran, memperhatikannya dengan saksama. Mereka ingin melihat apakah Liu Yu dapat membunyikan lonceng kuno dan mendapatkan hadiah dari leluhur bangsa naga, dan apa hadiahnya. Di antara semua harapan orang-orang, Liu Yu akhirnya mencapai puncak dan datang ke jam kuno. Melihat jam kuno yang penuh dengan nuansa kuno masa lalu ini, Liu Yu menghela napas, tahun demi tahun terus bergulir, entah berapa banyak kesombongan yang tak tertandingi, tidak menjadi dewa bela diri, akhirnya akan ada hari yang buruk. Saat ini, jalan Liu Yu menuju puncak seni bela diri semakin kokoh. Mengepalkan tangannya, dia melihat jam kuno itu dan memukulnya dengan sekuat tenaga. Ham, ham, lonceng kuno itu pertama-tama mengeluarkan suara yang sangat keras, dan kemudian gema jam kuno itu mengguncang seluruh pulau naga. Siapa yang membunyikan lonceng kuno Jalan Senglong? Beberapa naga terbangun dari tidurnya. Lonceng yang dapat berbunyi di seluruh pulau naga tidak memiliki kemungkinan lain kecuali jam kuno di Jalan Senglong. Pada saat ini, semua naga berbondong-bondong ke Jalan Senglong. Mereka ingin menyaksikan siapa yang membunyikan lonceng kuno Jalan Senglong. Berbeda dengan orang-orang Jiaolong lainnya yang mendengar lonceng itu. Mereka melihat pemandangan yang mengejutkan melalui bayangan cermin Kaisar Naga. Ketika Liu Yu membunyikan lonceng kuno, langit dan bumi berubah warna, dan kekuatan yang mengerikan melonjak dari kehampaan. Dalam menghadapi kekuatan ini, kekuatan apapun menjadi redup dan redup. Karena itu adalah kekuatan langit dan bumi yang dulunya digunakan Liu Yu sebagai Kaisar Wu yang kuat. Lagi pula, dibandingkan dengan kultivasi Liu Yu saat ini, makna mendalam langit dan bumi terlalu buruk. Jika Anda ingin menggunakannya, Anda tidak dapat menggunakannya. Selain itu, Liu Yu hanya sedikit dangkal, dan tidak mungkin menggunakan kekuatan langit dan bumi. Satu-satunya cara untuk kembali ke tempat berikutnya adalah dengan menggunakan kekuatan langit dan bumi. Makna mendalam langit dan bumi dapat dikatakan sebagai sublimasi dari kekuatan langit dan bumi. Secara alami lebih mudah bagi Liu Yu untuk menggunakan kekuatan langit dan bumi. Putra dewa layak menjadi orang suci. Hanya Raja Wu, dan dia hanya Raja Wu yang baru, dapat menggunakan kekuatan langit dan bumi. Itu benar-benar kuat, Kaisar Naga berkata dengan kagum, tanpa kata-kata pujian yang menyengat. Ya, meskipun hanya 10% dari kekuatan langit dan bumi tidak ada artinya bagi kita, sungguh tidak mudah baginya untuk dapat mencapai langkah ini. Tetua itu juga berseru, secara umum, Kaisar Wu dan Kaisar Wu mampu mengendalikan kekuatan langit dan bumi, sementara beberapa Raja Wu mengendalikan kekuatan langit dan bumi. Namun, mereka adalah puncak dari 9 tingkatan Raja Wu, atau Kaisar Wu setengah langkah, untuk dapat melakukan langkah itu. Terlebih lagi, mereka yang melakukan ini juga disebut jenius di daratan Tiongkok. Misalnya, Liu Yu, yang dapat mengendalikan kekuatan langit dan bumi di tingkatan kedua Raja Wu, saya khawatir hanya sedikit di daratan Tiongkok. Di aula utama, meskipun dia telah menerima kenyataan bahwa Liu Yu adalah seorang jenius yang menakutkan, dia terkejut sesaat dan tidak berbicara. Akhirnya, Kaisar Naga memimpin dengan berseru, Kaisar ini tahu bahwa ada tetua pelindung, dan putra yang dipilih oleh Istana Suci tertinggi benar-benar berbeda. Ya, sekte super zaman kuno, bahkan jika mereka mengalami kemunduran, bukanlah apa yang bisa kita lihat.
Dikatakan bahwa ada juga putra istana es, dan dua putra muncul sekaligus. Bahkan jika istana tertinggi tidak dapat mengembalikan kejayaan zaman kuno, itu sudah cukup untuk memperjuangkan hegemoni atas daratan Cina. Wajah tetua itu penuh dengan kegembiraan. Bagaimanapun, orang-orang Jiaolong termasuk pengikut tertinggi. Jika istana suci tertinggi kuat, mereka akan sangat bangga. Mereka tidak akan menyusut di Laut Utara dan tidak berani menjelajah ke daratan Tiongkok dengan mudah. Kemunduran istana tertinggi, mereka yang dulunya adalah anjing-anjing pelarian istana tertinggi, tidak akan dengan mudah melepaskan orang-orang istana tertinggi. Mereka termasuk dalam keluarga Jiaolong, yang termasuk dalam garis keturunan roh pelindung dan binatang buas di istana suci tertinggi. Secara alami, mereka telah menjadi salah satu target serangan pasukan bawahan istana suci tertinggi. Ini juga merupakan kasus bahwa klan Jiaolong mereka jelas sangat kuat, dan mereka harus menyelinap ke daratan Tiongkok ketika mereka tidak dapat mengancam mereka kecuali beberapa tempat suci. Ini juga merupakan alasan terpenting mengapa orang-orang Jiaolong harus berubah menjadi bentuk manusia sebelum mereka dapat melakukan perjalanan. Jika tidak, saya khawatir begitu Jiaolong dari klan Jiaolong muncul, mereka akan diburu tanpa henti dan akhirnya dibunuh. Dengan cara ini, bahkan daratan tidak berani keluar dengan mudah, yang membuat para kaisar dari dinasti masa lalu merasa sangat tertindas. Namun, apa yang bisa kita lakukan? Mereka tidak sekuat manusia, mereka hanya bisa bertahan. Siapa yang memberitahu mereka bahwa kecuali dua leluhur mereka yang telah meninggal, klan Jiaolong tidak memiliki Jiaolong Wusheng lainnya. Jika Jiaolong tingkat Wusheng dapat lahir, mereka masih memiliki harapan untuk memiliki pijakan di daratan Tiongkok. Saat ini, hampir semua kekuatan afiliasi dari bekas istana suci tertinggi memiliki Wusheng yang kuat. Bahkan jika mereka tidak mau, orang-orang Jiaolong hanya dapat bertahan dan hidup di Pulau Naga Beihai. Penampilan Liu Yu, biarkan mereka melihat harapan besar. Liu Yu menunjukkan potensi bakat, benar-benar memiliki harapan untuk menjadi orang bijak bela diri. Bagaimanapun, meskipun ada beberapa orang bijak bela diri, Liu Yu mungkin salah satu dari sedikit yang dapat lahir setiap 1000 tahun di tanah Tiongkok yang luas. Banyak anggota klan Jiaolong yang menyayangkan bakat Liu Yu, tetapi mata mereka tertuju pada Liu Yu di bayangan cermin. Mereka menantikan untuk melihat hadiah apa yang bisa didapatkan Liu Yu. Liu Yu tidak tahu apa yang dipikirkan para tetua Jiaolong ini. Saat itu, Liu Yu terkejut dan bersemangat. Kekuatan langit dan bumi, ini adalah kekuatan langit dan bumi. Aku bisa mengendalikan kekuatan langit dan bumi. Kegembiraan Liu Yu tidak dapat dilampiaskan. Leluhur klan Jiaolong memang salah satu orang bijak seni bela diri yang paling kuat. Kekuatan langit dan bumi yang ditirunya, mengandung makna langit dan bumi yang mendalam. Dia dapat dengan mudah memahami kekuatan langit dan bumi. Kesempatan sebesar itu diambil oleh Liu Yu. Anda dapat membayangkan betapa bersemangatnya Liu Yu. Liu Yu hampir yakin bahwa ini adalah hadiah terbaik untuk para leluhur klan Jiaolong, daripada seni bela diri atau seni bela diri lainnya. Hadiah-hadiah itu, tidak peduli seberapa bagusnya, saya percaya, tidak akan lebih baik dari hadiah mereka sendiri. Satu-satunya penyesalan bagi Liu Yu adalah bahwa kultivasinya sedikit lebih rendah. Jika dia lebih tinggi, dan indera ketuhanannya lebih tajam, mungkin dia akan mampu memahami makna langit dan bumi dan menggunakannya, alih-alih dengan enggan mengikuti contoh labu dan sendok sayur. Kemudian, saat angin dan awan menekan Liu Yu, langit dan bumi tiba-tiba berubah warna. Kemudian, kekuatan yang kuat mengalir ke tubuh Liu Yu, yang merupakan asal mula sistem emas. Ketika Liu Yu bingung, rahasia tiga kehidupan dan semua hal di istana suci tertinggi akhirnya muncul untuk pertama kalinya. Sansheng Wujue bukanlah seni bela diri sederhana, tetapi metode kultivasi melawan surga. Fungsi utama mempraktikkan Dharma ini bukanlah untuk meningkatkan kekuatan sendiri dengan seni bela diri, tetapi untuk meningkatkan kekuatan sendiri. Bahkan jika Anda menggunakan pedang, pisau, atau senjata, Anda dapat mempraktikkan efek kultivasi, sama halnya. Liu Yu, yang jelas tentang ini, memahami bahwa ada 8 istana di istana suci tertinggi, dan mereka yang berhasil dalam kultivasi dapat langsung menjadi penguasa istana suci tertinggi. Poin pertama adalah menemukan asal-usul kelima elemen, sehingga kita dapat membagi kelima elemen di dunia kecil kita. Jika kelima elemen dibagi dan diputar, itu adalah pertahanan yang tak terkalahkan. Jika kelima elemen saling bertentangan, itu dapat menghasilkan kekuatan yang tak terkalahkan.
Dan kita membutuhkan asal-usul kelima elemen, atau kita perlu mencari sumber daya alam dan harta karun lokal yang mengandung asal-usul kelima elemen. Atau, seperti Liu Yu saat ini, hanya mereka yang berada di atas orang bijak seni bela diri yang dapat menciptakan kekuatan asli. Hanya dengan memperoleh 5 kekuatan asal yaitu emas, kayu, air, api, dan tanah, kita dapat membuat kultivasi formula segala hal Sunshine berhasil. Karena Liu Yu memiliki begitu banyak dunia kecil, ketika satu-satunya dunia nyata terbentuk, pasti akan ada bencana. Jika kita dapat menyelesaikan kultivasi 5 elemen sebelum itu, pertahanan akan sangat kuat, dan ada harapan besar untuk keberhasilan perampokan. Selain itu, mungkin kita dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengubah 5 elemen menjadi kekuatan Yin dan Yang. Begitu dia melihat apa yang ingin dia praktikkan, dia berkata bahwa dia tidak membutuhkan apapun. Jangan katakan bahwa kita dapat memperoleh pertahanan dan serangan yang tak terkalahkan, artinya, untuk dapat bertahan dari perampokan guntur yang disebabkan oleh integrasi dunia kecil, kita harus mengolah diri kita sendiri. Dunia kecil Liu Yu dipenuhi dengan kekuatan asal yang kuat dari sistem Jin, yang segera memenuhi 20 dunia kecilnya. Dunia kecil ini dengan kekuatan asal sistem emas telah sepenuhnya berubah dari putih susu menjadi warna emas. Liu Yu dapat merasakan kekuatan yang sangat besar di dalamnya. Ini adalah kekuatan asli, tingkat martial Sein. Hanya ketika dia mulai menghubungi hukum, dia dapat memadatkan kekuatan asli. Merasakan kekuatan yang kuat, Liu Yu sangat bersemangat. Kemudian, dia dapat menemukan asal mula dari 5 elemen dan menyatukan dunia kecil bersama-sama. Ketika kita ingin menerobos martial Sein, hanya ada 5 dunia kecil dari 5 elemen. Dengan kekuatan penciptaan yang mengerikan dalam perampokan guntur, kita dapat mengubah 5 elemen menjadi Yin dan Yang. Pada saat itu, Liu Yu tahu bahwa dia dapat membagi 5 elemen dan menyatukan dunia kecil, tetapi dia dapat membuat kekuatan bakatnya melangkah lebih jauh. Katakan saja bahwa pada saat ini, Liu Yu hanya memiliki kemampuan kultivasi tingkat 2 dari Raja Wu. Namun, dengan kekuatan 10% langit dan bumi sekarang di bawah kendalinya, ditambah kekuatan asli keluarga Jin, hampir tidak ada seorang pun di bawahnya. Tentu saja, Liu Yu tidak dapat menggunakan kekuatan sistem emas asli sesuka hati. Sekarang kultivasinya terlalu rendah, dan dia tidak dapat melakukan rotasi 5 elemen dan saling menghasilkan. Dia telah menghabiskan kekuatan asli dan pulih terlalu lambat. Ketika dia sudah benar-benar terbiasa dengan peningkatan kekuatannya yang tiba-tiba, Liu Yu membuka matanya dengan acuh tak acuh. Ada cahaya ilahi yang bersinar di matanya. Selamat, nak. Kami menunggumu di aula. Suara Kaisar Naga menyebar ke seluruh jalan Senglong, dan Liu Yu dapat mendengarnya dengan jelas. Liu Yu mengangguk dan langsung pergi ke aula tempat Kaisar Naga berada. Ketika tiba di aula, Liu Yu mendapati bahwa setiap orang memandangnya dengan pandangan yang berbeda. Jika kita katakan sebelumnya, yang kita hormati adalah identitasnya sebagai putra dari istana suci tertinggi, yang dihormati oleh semua orang. Sekarang, Liu Yu telah memenangkan rasa hormat semua orang berdasarkan bakat dan potensinya. Kaisar Naga duduk di atas meja dan berkata kepada Liu Yu sambil tersenyum, putra dewa benar-benar seorang jenius yang berbakat. Dia dapat mengendalikan kekuatan langit dan bumi di tingkat kedua Raja Wu, dan bahkan menyentuh tepi makna mendalam langit dan bumi. Ini tidak dapat ditemukan di daratan Tiongkok. Meskipun Liu Yu juga sangat senang, dia tidak menutup matanya dan sedikit menenangkan suasana hatinya. Dia berkata, Kaisar Naga yang lebih tua telah memuji saya secara palsu. Ada orang-orang di luar dunia, dan ada surga di luar dunia. Saya tidak berani bersikap sombong. Bagus, benar sekali. Jika putra itu bisa berhasil tanpa kesombongan dan kekalahan tanpa patah semangat, dia akan menjadi instrumen yang hebat. Dalam sebulan, tanah peristirahatan naga akan dibuka. Apakah putra itu bisa siap? Untuk pertunjukan Liu Yu, Kaisar Naga semakin puas, jadi dia berkata sambil tersenyum. Liu Yu memikirkannya dan berkata, tidak, Tuan Long Huang, meskipun aku penasaran dengan tempat Long Qi, bagaimanapun juga aku orang luar. Tidak cocok bagiku untuk memasukinya. Selain itu, aku sudah mendapatkan cukup banyak kali ini. Aku perlu menghitung kentunganku sendiri. Lebih baik belajar dengan baik daripada belajar lebih banyak. Kaisar Naga tercengang. Ia tidak menyangka bahwa Liu Yu akan menolak kesempatan yang begitu besar. Mengenai hal ini, Kaisar Naga tidak tahu harus berkata apa,
dan para tetua klan Jiaolong yang menentang masuknya Liu Yu ke tanah tempat peristirahatan naga tiba-tiba memiliki firasat baik terhadap Liu Yu. Ngomong-ngomong, tetua Kaisar Naga, meskipun aku tidak akan masuk, aku harap Kaisar Naga dapat membiarkan Raja Naga Api masuk. Aku tidak ingin membiarkan dia kehilangan kesempatan yang begitu baik karena alasanku. Tiba-tiba teringat untuk menemani dirinya sendiri sampai ke Pulau Naga Raja Jiao Api, Liu Yu berkata kepada Kaisar Naga. Kaisar Naga semakin puas dengan temperamen Liu Yu. Ia mengangguk dan berkata, Anda dapat yakin. Karena aku telah mengatakan bahwa dia harus pergi ke tanah peristirahatan naga, tentu saja, dia tidak akan mengingkari janjinya. Melihat bahwa Kaisar Naga setuju, Liu Yu merasa lega. Jika Raja Api melewatkan kesempatan seperti itu karena alasannya sendiri, dia akan merasa bersalah seumur hidup di lautan luas. Liu Yu menolak dikawal oleh Kaisar Naga dan memilih untuk pergi sendiri. Liu Yu pada dasarnya mengerti apa yang perlu diperhatikannya saat pergi ke Tiongkok. Pertama-tama, setelah menyeberangi Laut Utara, Liu Yu perlu melewati daerah yang rumit saat mencapai lepas pantai. Di sana, sebagai tepi benua Senzu, semua jenis kekuatan besar dan kecil rumit, dan perang terus-menerus terjadi. Di antara mereka, dipimpin oleh geng Da Feng, yang menjual budak, dan lembah penjahat, yang membuka arena duel. Kedua kekuatan utama itu sama-sama memiliki yang kuat di wilayah Kaisar Wu, dan lebih dari satu yang kuat. Kaisar Naga menasihati Liu Yu untuk berhati-hati agar tidak terlibat. Jika tidak, akan terlalu sulit untuk melarikan diri tanpa kekuatan Kaisar Wu. Liu Yu menyimpan kata-kata ini di dalam hatinya dan terus waspada sepanjang waktu. Dia berpikir bahwa saat dia melintasi daerah itu, dia tidak akan pernah memprovokasi orang lain. Sayangnya, banyak hal yang tidak ditransfer oleh ide Liu Yu. Sebaliknya, semakin Anda ingin menghindarinya, semakin dekat dengannya. Setelah berkendara selama berhari-hari, Liu Yu menemukan sebuah pulau tak berpenghuni dan berencana untuk beristirahat. Di akhir peristirahatannya, Liu Yu merasakan bahwa ada aura ketuhanan yang kuat menyapu pulau ini, membuatnya tidak bisa bersembunyi. Raut wajah Liu Yu tiba-tiba berubah. Kekuatan kesadaran ketuhanan ini tampak sangat tidak bersahabat. Entah pihak lain ingin membunuh orang atau mencuri barang, atau ingin menangkap dirinya sebagai budak, mereka tidak mau melihatnya. Pikiran pertama yang terlintas di benak Liu Yu adalah melarikan diri, tetapi ketika melihat perahu terbang di belakangnya, Liu Yu dengan tegas menyerah untuk melarikan diri. Saya khawatir kecepatan perahu terbang ini dapat menyamai kecepatan Kaisar Wu yang kuat. Sungguh konyol melarikan diri dengan kecepatan seperti itu. Tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri sama sekali. Segera, perahu itu telah sampai di hadapan Liu Yu. Dari perahu itu melompat turun dua Wuking 8 Pin Wuxiu, Liu Yu dengan rantai. Terhadap hal ini, Liu Yu tidak melawan. Kedua orang ini, juga Raja Wu biasa, dapat dengan mudah dihadapi Liu Yu, tetapi yang benar-benar membuat Liu Yu takut adalah pria parubaya yang berdiri di haluan dengan tombak panjang. Napas pria parubaya ini tidak terduga. Saya khawatir dia juga orang yang sangat kuat di antara Kaisar Wu. Di depan pria parubaya ini, Liu Yu tidak berani bertindak gegabah. Mereka membawa Liu Yu ke Kaisar Wu yang setengah baya. Kaisar Wu yang setengah baya menyegel dunia kecil Liu Yu, mengerutkan kening dan menatap Liu Yu. Kemudian dia melambaikan tangan kepada dua Raja Wu yang memegang Liu Yu dan berkata, ini benar-benar nasib buruk. Hanya Raja Wu kelas 2 yang dapat dikirim ke milikku. Kalian berdua, masukkan dia ke dalam sangkar dan jangan biarkan dia melarikan diri. Tanpa diduga, dia dibenci karena kultivasinya. Liu Yu tidak bisa berkata-kata. Namun, ini juga dengan niatnya, jika itu benar-benar menarik perhatian pihak lain dan memperlakukan dirinya secara khusus, maka itu benar-benar hal yang merepotkan. Dan segera, Liu Yu senang bahwa dia tidak mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya. Di dalam kurungan, tidak hanya Liu Yu yang ditahan, kekuatannya bukanlah yang terendah di antara orang-orang ini. Orang-orang ini akan dikirim untuk menjadi budak, dijual ke geng Da Feng dengan harga murah, dan menjadi penambang. Mereka yang sangat terlatih, atau tampil cemerlang dalam proses penangkapan dan dapat menantang lebih dari 3 level akan dijual ke lembah penjahat dengan harga tinggi. Oleh karena itu, meskipun lembah penjahat disebut lembah penjahat, pada kenyataannya, mereka semua adalah mereka yang memiliki kultivasi tingkat lanjut atau bakat luar biasa. Membiarkan orang-orang ini pergi ke duel, tentu saja, sangat menarik, dan taruhan menang atau kalah tentu saja merupakan hal yang paling penting.
Su memiliki banyak keterampilan seni bela diri, jadi dia menjadi kaya dalam semalam dan mungkin kehilangan keluarganya dalam semalam. Sebaliknya, hanya sedikit orang yang dikirim ke lembah penjahat yang dapat hidup, dan jika mereka dapat hidup, lembah penjahat akan melakukan yang terbaik untuk membina mereka. Sebaliknya, mereka dikirim ke Dafengbang. Meskipun mereka akan dikirim ke tambang, setidaknya tingkat kematiannya tidak terlalu tinggi. Tentu saja, karena itu relatif, itu juga sangat tinggi, karena mereka akan mencoba yang terbaik untuk memeras potensi Anda dan membiarkan Anda menghabiskan sepanjang hari menggali. Tetapi jika tidak ada kesempatan khusus, saya khawatir kita harus menggali sampai kita mati karena usia tua. Bagi kebanyakan praktisi seni bela diri, saya khawatir itu lebih buruk daripada kematian. Mendengar orang-orang ini mendesah, Liu Yu memutuskan bahwa dia harus melarikan diri. Lebih buruk daripada kematian baginya untuk terus menambang. Dalam sebulan terakhir, banyak praktisi seni bela diri telah ditangkap di penjara, termasuk seorang raja seni bela diri. Namun, Kaisar Wu dipaksa untuk dipromosikan menjadi Kaisar Wu oleh obat-obatan, dan napasnya tidak stabil. Oleh karena itu, dia dikirim ke tambang alih-alih lembah penjahat. Mungkin jumlah orang sudah cukup. Setelah sebulan, tidak ada lagi yang ditangkap. Liu Yu dapat merasakan bahwa kapal terbang itu bergerak ke suatu arah dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah jeda sehari, segera setelah suara dan raungan itu, dia terus bergerak maju. Menurut orang-orang ini, raungan itu adalah Wu Xiu yang dikirim ke lembah penjahat untuk melawan dan dicambuk dengan keras. 3 hari kemudian, Kaisar Wu yang menangkap mereka datang ke penjara, ditemani oleh beberapa Raja Wu Xiu. Dia membuka kurungan dan berkata dengan tenang, mereka yang ingin hidup harus mengikutiku. Sebaiknya kalian tidak melakukan trik apapun. Kalian tidak lebih mahal daripada bakat seni bela diri yang dikirim ke lembah penjahat. Sungguh menyakitkan bagiku untuk mati jika kalian mati. Tidak ada apa-apanya mati karena 100 penambang seperti kalian. Sangkar di hati orang-orang, di kepala pikiran yang cermat tiba-tiba padam. Meskipun tidak jelas apakah yang dikatakan Kaisar itu benar atau tidak, tidak ada seorang pun yang mau mencoba hidupnya sendiri. Liu Yu mengikuti hampir 100 orang untuk turun dari kapal bersama Kaisar Wu. Dia menemukan bahwa dia berada di suatu tempat yang dikelilingi oleh pegunungan di semua sisi. Di sekelilingnya dijaga ketat, dan tempat mereka adalah ngarai yang dikelilingi oleh pegunungan. Sekarang kelompok orang ini telah disegel dan dikultivasikan. Sangat sulit untuk melarikan diri dari tempat yang begitu sempit. Di kaki gunung, ada gua satu persatu. Dari waktu ke waktu, Wu Xiu keluar dari gua dengan pakaian yang pincang dan compang camping. Di tengah ngarai, ada seorang pria parubaya gemuk berjubah yang mencatat berapa banyak batu spiritual yang telah diserahkan setiap seniman bela diri. Meskipun Wu Xiu gemuk, dia adalah raja seni bela diri. Liu Yu tidak bisa berkata-kata. Dia tidak bisa menilai penampilannya. Setelah melihat Wu Huang, yang memimpin rombongan Liu Yu, Wu Huang tidak memperhatikan para penambang yang sedang mengantre untuk membayar batu. Sebaliknya, dia mendatangi Wu Huang yang setengah baya di depan Liu Yu. Kaisar Wu yang setengah baya itu menundukkan tangannya kepada Kaisar gemuk itu dan berkata, "Diaken Wang, kali ini aku telah membawa 112 budak kepadamu, di antaranya ada seorang Raja Wu. Kamu adalah pelanggan tetap. Aku bahkan menghitungmu 100, totalnya 1 juta batu roh berkualitas tinggi. Kamu dapat memeriksa dan menerimanya. Aku ingat bahwa orang pertama yang berbisnis di sini adalah membuat 2 mata kecil untukmu." Kaisar Wu yang setengah baya itu mengambil batu itu dan menghitungnya. Kemudian dia mengangguk dan berkata, "Itu wajar. Bagaimanapun, kita telah bekerja sama begitu lama. Jika harganya masuk akal, tentu saja kami akan menemukanmu." "Itu bagus. Apakah kamu ingin duduk di sini, Saudara Sa?" Kaisar gemuk itu mengangguk puas. Dia jelas sangat senang dengan jawaban Kaisar setengah baya itu. Kaisar Wu yang setengah baya menolak undangan Kaisar Wu yang gemuk secara langsung, dengan mengatakan, "Lingkungan di sini membuatku sangat tidak nyaman. Dengan batu roh, aku juga ingin menikmatinya, jadi aku tidak akan membuang-buang waktu di sini." Melihat ini, Kaisar Wu yang gemuk tidak membujuknya lagi dan berkata, "Sampai jumpa lain kali. Jika kamu bisa membawa beberapa lagi lain kali, aku akan memberimu kenaikan harga." "Tidak masalah."